Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, mungkin Ibu bisa minta tolong dulu kepada Alia untuk men-share screen materi. Oh iya, Arsyal silahkan untuk share materi. Baik, Ibu. Mohon tunggu. Ibu, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Baik. Sebelum pembelajaran pada hari ini, saya persilakan dulu ketua kelas untuk memulai doa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Muhammad Arsyal Ansar. Hadir, Bu. Alia Ilmi Fadila. Hadir, Ibu. Herianto Wibowo. Tanpa keterangan, Ibu. Baik. Ahmad Asran Muin. Izin, Ibu. Untuk yang tahu kabarnya. Tadi dapat kabar Mama Justina lagi sakit, Ibu. Oh iya, baik. Untuk materi yang akan dibahas pada mata pelajaran menggambar teknik yaitu tentang simbol-simbol listrik berdasarkan PUIL, simbol-simbol jenis saklar listrik, dan gambar pelaksanaan listrik. Sebelum Ibu lanjut materinya, mungkin ada yang ingat tentang pembahasan minggu lalu mengenai jenis-jenis saklar. Coba sebutkan jenis-jenisnya apa saja. Mungkin saya, Bu, yang bisa menjawab. Saklar ada saklar seri, saklar tunggal, saklar silang, dan saklar tukar, Ibu. Iya, betul ya. Ada saklar seri, tunggal, silang, dan tukar. Baik, untuk selanjutnya Ibu langsung ke pokok pembahasan. Next. Ya, untuk pokok pembahasan pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama materi menggambar teknik dan simbol-simbol listrik akan PUIL, kedua simbol-simbol jenis saklar listrik, dan ketiga gambar pelaksanaan saklar listrik. Gambar teknik listrik adalah sebuah alat komunikasi untuk menyatakan maksud yang berisi perintah-perintah informasi dan membuat gambar. Gambar di kalangan teknisi juga sering disebut sebagai bahasa teknik. Sebagai bahasa teknik diharapkan sebuah gambar dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Simbol-simbol atau kode-kode dan diagram kerja kelistrikan tidak hanya ada pada sistem kelistrikan, tetapi juga digunakan pada bidang otomotif. Selanjutnya, gambar teknik. Yang pertama ada penyampaian informasi yang bersangkutan dengan perencanaan proses, pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya secara tepat. Kedua, pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan-keterangan dari proyek yang guna keperluan rehabilitas dan perbaikan. Yang ketiga, cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Konsep dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses atau masalah yang dianalisis, disintesis, diteliti, dan dievaluasi secara berulang-ulang. Ya, selanjutnya ada kertas gambar dengan standarnya atau ukurannya. Macam-macam kertas gambar digunakan sesuai dengan tujuan gambar meliputi kertas gambar untuk tata letak. Untuk gambar tata letak dengan pensil dipergunakan kertas gambar putih biasa, kertas sketsa, atau kertas milimeter. Kedua, ada kertas gambar untuk gambar asli. Gambar asli digambar pada kertas kalkir karena gambar cetak biru atau cetak kontak dimasukkan dari gambar tersebut. Ketiga, ada film gambar dipergunakan untuk meneliti, dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan tidak boleh memuai maupun menyusut. Yang terakhir ada kertas gambar mempunyai ukuran panjang dan lebar yang sudah
sesuai bersandar sesuai dengan sistem ISO International Standardization for Organization dan NAI Netherlands Knowledge State Institute. Ukuran kertas gambar ditentukan sebagai berikut. Keterangan dapat dilihat keterangan si konstan pada tabel adalah ukuran tepi bawah, tepi atas, dan tepi kanan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel selanjutnya. Selanjutnya itu penggaris dan cara penggunaannya. Pemeliharaan penggaris besar segitiga. Yang perlu diperhatikan untuk pemeliharaan penggaris segitiga adalah yang pertama, sebelum digunakan penggaris harus dibersihkan terlebih dahulu dengan lap atau jika perlu dicuci. Penggaris tidak diberikan atau akan memberi kertas gambar. Kedua, penggaris yang digunakan untuk membantu memotong kertas atau menggunakan untuk mengetuk atau memukul akibat penggaris menjadi lecet sehingga jika dipakai untuk menggambar maka hasil garisnya tidak lurus lagi. Ketiga, sebelum dipakai penggaris lebih baik diperiksa terlebih dahulu ketegalurusannya, yaitu dengan meletakkan penggaris segitiga pada garis lurus di atas segitiga lainnya. Selanjutnya itu ada macam-macam mal. Macam-macam mal yang dipergunakan untuk menggambar teknik terdiri atas mal huruf dan angka, mal busur, mal elips, dan mal atau sablon dengan bentuk lain. Adapun simbol saat diberikan dapat dilihat di sini. Dalam tabel ada konstruksi, skema instalasi, dan skema hubungan pelaksanaan. Selanjutnya. Dan untuk simbol selanjutnya ada saklar kutub 2, saklar silang, saklar tukar, dan saklar tarik. Simbolnya dapat dilihat di tabel. Next. Dan selanjutnya ada gambar diagram satu garis. Saklar ganda adalah saklar yang memiliki dua kontak hubung di mana keduanya bisa difungsikan sendiri tanpa terganggu dengan fungsinya. Biasanya saklar seri ini digunakan untuk penerangan dua ruangan dengan menggunakan satu area saklar. Selanjutnya. Selanjutnya gambar diagram satu garis dan gambar di samping merupakan gambar relasi dengan diagram pengawatan. Selanjutnya ada pun contoh pengaplikasian pada dana rumah dapat dilihat sebagai berikut. Mungkin itulah materi yang sempat Ibu sampaikan. Mungkin apa ada pertanyaan mengenai materi yang telah Ibu paparkan atau bersangkutan dengan menggambar teknik? Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya mengenai gambar teknik yang Ibu sebut pada etiket. Pertanyaan saya, apa fungsi dari etiket dalam suatu gambar teknik, Ibu? Ya, baik. Fungsi etiket dalam gambar teknik itu sebagai alat komunikasi antara perencanaan dan pelaksana dalam bentuk bahasa yang diungkapkan secara jelas, praktis, dan mudah dipahami. Isi etiket terdiri dari nama yang membuat gambar, skala gambar, nomor gambar. Untuk selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan saya itu mengenai jenis huruf apa saja yang dapat digunakan dalam menggambar teknik. Mungkin Alia bisa membantu Arsya untuk menjawab pertanyaannya. Baik, Ibu. Jadi, adapun jenis-jenis huruf yang dapat digunakan dalam menggambar teknik, yaitu terdapat 3 jenis huruf antara lain huruf miring atau italik, huruf kotak atau gotik, dan huruf tegak. Itu, Bu. Ya, betul ya jawaban dari Alia. Ada 3 jenis huruf yang dapat digunakan, yaitu huruf miring, kotak, dan tegak. Masih ada pertanyaan? Mohon maaf, Bu, mengenai materi gambar instalasi pada rumah yang telah Ibu paparkan tadi,
saya masih kurang paham Ibu tentang penjelasan dan pelaksanaannya. Oh iya, mengenai materi itu mungkin kita bisa lanjut minggu depan ya, dikarenakan waktu pelajaran juga sudah habis, jadi bisa dilanjut saja minggu depan. Baik Ibu. Ya, baik. Mungkin demikian materi yang Ibu sempat sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, wah.